Tinggi di pegunungan Andes Amerika Selatan, peradaban Inka berkembang pesat. Mereka membangun kota dan kuil-kuil yang megah. Mereka adalah astronom dan insinyur yang terampil. Suku Inka juga memiliki mitologi yang kaya, yang menceritakan asal-usul mereka dan sejarah dunia. Salah satu mitos terpenting mereka adalah kisah Unu Pachacuti, yang berarti banjir yang membalikkan dunia. Kisah Unu Pachacuti, selain memiliki kemiripan dengan kisah banjir besar dari kebudayaan lain, juga menceritakan detail yang menarik. Dikisahkan bahwa sang pencipta, Viracocha, sebelum menciptakan manusia, telah menciptakan ras raksasa, dan makhluk-makhluk ini penuh dengan kesombongan dan kekerasan. Lalu, untuk menciptakan keseimbangan dunia, diciptakanlah manusia. Namun para raksasa mulai menguasai dunia dan berencana untuk melenyapkan umat manusia. Geram akan hal itu, Viracocha membuat air bumi naik hingga semua kehidupan di semua daratan hancur, kecuali sepasang manusia yang diselamatkan di Danau Titicaca. Menariknya, kisah banjir besar suku Inka sejalan dengan cerita di dalam kitab Yahudi kuno yang ditulis oleh Henokh, atau yang dikenal sebagai Nabi Idris dalam tradisi Islam. Dijelaskan dalam kitab Henokh, alasan kenapa Tuhan mengirimkan air bah adalah untuk menyingkirkan Nephilim dari muka bumi, karena mereka telah membuat kejahatan dan kerusakan di dunia. Nephilim adalah ras manusia raksasa, hasil dari persetubuhan antara malaikat jatuh dengan manusia perempuan. Sepertinya, sebelum kejadian banjir Nabi Nuh, bumi tidak hanya ditempati oleh spesies manusia saja, tetapi juga oleh ras manusia raksasa yang berbadan tinggi besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pantas saja, beragam kisah raksasa telah menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Dalam mitologi India, terdapat kisah Detya, makhluk sakti yang memiliki kekuatan setara dengan dewa, tetapi bukan dewa maupun manusia. Di kebudayaan Yunani terdapat banyak kisah mitologi raksasa, yang salah satunya adalah Almops dan Paion, putra dari dewa Poseidon dan istri manusianya yang bernama Hele. Kemudian di Amerika Utara terdapat kisah raksasa suku Paiute, suku asli Amerika yang mendiami sebagian Nevada. Mereka menceritakan tentang ras raksasa berambut merah, yang oleh nenek moyang mereka disebut sebagai Siteka. Raksasa ini digambarkan sebagai makhluk yang ganas, tidak ramah, dan kanibal. Suku Paiute mengisahkan tentang pertempuran yang terjadi antara mereka dan para raksasa, yang menyebabkan para raksasa terdesak di sebuah gua yang sekarang dikenal sebagai Gua Lovelock. Ketika dilakukan penelitian arkeolog di gua itu, ditemukan sandal yang berukuran 38 cm dan cetakan tangan besar yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Peradaban Sumeria adalah peradaban manusia paling tua yang tercatat dalam sejarah. Dan dari mereka kita mengetahui adanya makhluk luar angkasa yang mereka sebut Anunnaki, yang telah datang ke bumi untuk mendapatkan emas. Menurut catatan pada tablet Sumeria, para Anunnaki itulah yang sudah menciptakan ras manusia raksasa untuk membantu mereka menambang emas, melalui proses yang kita kenal sekarang sebagai bayi tabung. Mereka mengambil sel telur spesies hominid bumi betina, lalu dibuahi dengan sperma jantan Anunnaki, yang kemudian ditempatkan dalam rahim wanita Anunnaki, hingga melahirkan keturunan yang memiliki tinggi badan lebih dari 3 meter ketika dewasa. Mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan rentang usia hidup hingga ribuan tahun, serupa seperti para Anunnaki. Anunnaki telah dipuja, disembah, dan dijadikan dewa-dewa dengan nama yang berbeda oleh manusia di peradaban selanjutnya. Mereka juga telah disebut dengan istilah-istilah yang berbeda di dalam kitab suci, seperti The Watchers atau para pengawas, Fallen Angel atau malaikat jatuh, dan Sons of God atau anak-anak Tuhan.
Saat ini banyak orang menganggap cerita mengenai raksasa hanyalah dongeng semata. Mungkinkah suatu saat nanti kebenaran mengenai keberadaan mereka akan terungkap secara luas?